Ridwan Kamil yang sudah gagal nyalon jadi gubernur Jakarta sekarang lagi diserang sama isu perselingkuhan, guys. Apalagi nggak cuma perselingkuhan biasa, katanya dia sampai punya anak. Umurnya juga udah gede gitu loh, bukan baru lahir atau di dalam perut. Wah, dan ini kasus rame banget dibahas di semua sosial media. Ya iyalah, seorang mantan gubernur yang kayaknya kelihatan baik ternyata diterpa sama kasus yang tidak bermoral. Pastinya rame dan jadi bahan gorengan media-media. Sedap sekali buat para wartawan ya. Tapi kok kasus korupsi yang lebih jelas-jelas merugikan rakyat ataupun pengesahan-pengesahan UU lainnya yang sepertinya juga merugikan rakyat kok sudah nggak pernah dibahas lagi? Apakah kasus Ridwan Kamil ini sebenarnya cuma pengalian isu agar masyarakat tidak berpikir kritis lagi dan malah pindah ke berita selangkangan? Makanya kita akan berdalam lebih lanjut. Sebelum itu jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Steven Yang, di follow semua akun sosmed gue, ada snack video, Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara klik link bagi-bagi. Nama orang baik akan gue tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Chapter 1. Kenapa Ridwan Kamil? Seperti yang kalian tahu, Ridwan Kamil sekarang itu diisukan terlibat perselingkuhan dengan seorang model dewasa, guys. Kenapa orang-orang bisa tahu? Karena mantan model dewasa itu sendiri yang mengekspos perselingkuhan ini melalui Instagram Stories-nya. Dia membagikan beberapa chat, beberapa DM, bahkan ada sudah chat yang mengancam dia untuk menutup kasus ini gitu loh, teman-teman. Nah, dan katanya kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi, teman-teman. Jadi bukan kasus yang baru. Dan si wanita ini akhirnya berkoar-koar karena dia sudah tidak diberi sangu lagi, teman-teman. Alias sudah nggak diberi uang jajan gitu loh kan. Selama ini udah lancar gitu kan keuangannya kan, ani-ani kan seneng banget ya kan. Asal ada uang bapak senang gitu kan. Nah, setelah itu ternyata uangnya tuh nyandet, nggak lancar lagi pengirimannya. Akhirnya si wanita ini mengekspos bahwa dia sudah dihamili oleh si Ridwan Kamil. Ridwan Kamilnya pun membantah isu tersebut sampai menantang untuk tes DNA anak tersebut. Tapi Ridwan Kamilnya menantang dari jarak jauh. Si wanitanya nggak mau. Wanitanya mau itu dibuktikan bersama Ridwan Kamilnya harus datang karena takut ada kecurangan. Takutnya DNA-nya yang dicocokkan sama Ridwan Kamil itu bukan DNA Ridwan Kamil. Bisa aja kan Ridwan Kamil nyuruh dites nih sama rambutnya siapa, tapi ternyata bukan rambutnya Ridwan Kamil, rambut ajudannya kek, rambut tukang kebunnya kek, siapa gitu. Makanya si wanita tersebut nggak mau kalau cuma dites dari jarak jauh. Ridwan Kamilnya harus datang gitu. Tapi kenapa tiba-tiba isu ini bisa meledak banget? Padahal isu ini kan isu pribadi gitu. Sebenarnya kita juga kagak peduli dengan urusan perlendiran seorang laki-laki gitu loh. Ya udahlah gitu ya, ya dosa ditanggung sendiri gitu ya. Yaitu urusan keluarga Ridwan Kamil, dia selesaikan sendiri dengan istrinya dan juga diselesaikan dengan ani-aninya. Terus gue bayangin Ridwan Kamil juga kayaknya dia lagi keringetan banget di rumah. Sebenarnya masih banyak gitu loh berita-berita ataupun hal-hal lain yang bisa diekspos dan lebih penting, seperti kayak kasus korupsi, masalah sosial, pungli, dan juga masalah penting lainnya gitu loh. Apalagi kasus ini tiba-tiba blow up di tengah banyaknya masalah atau kebijakan yang muncul dari pemerintahan seperti UU TNI dan antara Kortek, korupsi Pertamina, korupsi kasus emas palsu, PLN. Nah itu semua bahkan bisa tenggelam gitu loh. Bisa dibilang sebenarnya kasus ini nggak pantas untuk dibesar-besarkan karena ya lebih besar kasus-kasus yang tadi gitu loh. Makanya kita jadi curiga kan, apakah kasus ini tuh sebenarnya para pemerintahan pusat udah tahu gitu dari dulu dan dipegang kartu asnya gitu. Sebenarnya kasus ini juga nggak pantas juga untuk dibesar-besarkan. Cuma ya gimana nggak rame ya kan, orang Indonesia cuma bisa akur kalau disatukan sama yang namanya bokeh. Kita masuk ke chapter 2, Sugar Daddy, Sugar Baby. Sebenarnya udah jadi rahasia umum lagi ya bahwa banyak pejabat, banyak orang-orang penting, orang-orang di politikus sana itu kecenderungan menjadi Sugar Daddy. Dimana Sugar Daddy ini adalah orang yang berduit dan memiliki simpanan atau selingkuhan gitu. Mereka tuh menafkahi, memfasilitasi, di grooming dengan duit mereka gitu. Dengan imbalan ya mereka dilayani secara seksual. Mau apa lagi, masa udah difasilitasi sebagai mungkin cuma diajak main Uno, ya kagak mungkin lah ya, namanya cowok ya. Ya rugi bandar bos kan itu ya. Nah sedangkan wanita-wanita yang menjadi selingkuhannya ini, yang menjadi simpanan pejabat, biasanya disebutnya sebagai Sugar Baby gitu ya. Jadi jelek nama sugar, nama gula jadi jelek. Peristiwa ini juga sering disebut namanya sebagai Sugar Dating, yaitu hubungan antara Sugar Baby dan juga Sugar Daddy gitu. Dan Indonesia, faktanya ya, Indonesia masuk dalam top 10 negara dengan Sugar Daddy terbanyak di dunia. Hebat gak tuh? Padahal negara kita adalah negara religius, negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, negara dengan yang katanya ketuhanan Maha Esa, Pancasilanya itu taruh di nomor 1, negara yang benar-benar apapun itu tentang ritual. Tapi ternyata fenomena-fenomena yang berbau seks gini ternyata itu marak banget di Indonesia ya. Ini cukup ironi di atas ironi gitu. Selain secara agama hal ini sangat dilarang, ini juga bisa jadi patokan gitu loh. Kalau ternyata negara kita itu udah ya sebobrok itu moralnya ya. Orang berduit selingkuh, main cewek, sedangkan orang yang kekurangan open BO.
Jadi dari jajaran yang paling bawah sampai atas, nggak jauh-jauh juga yang dari yang namanya perlendiran. Demen banget kita. Ya sekali lagi seperti chapter 1, negara kita memang yang paling bisa disamakan adalah semuanya suka bokep. Kita masuk ke chapter 3, pengalihan isu. Dan seperti aku singgung tadi di chapter 1, kenapa kasus kayak gini ini cepet banget gitu loh ramenya. Urusan perselingkuhan, cerai, urusan artis, pacaran malah jadi konsumsi publik yang gak ada habis-habisnya gitu. Sedangkan kasus-kasus yang memang layak kita perhatikan, yang memang merugikan masyarakat, itu gampang sekali tertutup. Rame demo, tiba-tiba ada kasus gak jelas ngelewat menutupi kasus-kasus yang penting ini. Tiba-tiba kasus perselingkuhan artis, perceraian artis apalah, artis ini pindah agama gitu. Ada banget gitu. Kenapa kok momennya pas banget kalau kalian perhatikan? Misalnya waktu RUU TNI tiba-tiba rame orang-orang artis-artis berita mualaf gitu kan, rame banget, atau siapa selingkuh gitu. Momennya itu selalu pas banget kalau kalian perhatikan. Coba kalian tarik ke belakang deh. Setiap ada momen-momen ada berita yang gak enain ke masyarakat, merugikan masyarakat, di situ juga akan muncul berita-berita yang membuat masyarakat teralihkan. Kita curiga apakah memang media di Indonesia ini sudah dipegang sama pemerintahan, dan seberapa hebatnya gitu loh pengaruh oknum-oknum yang bermasalah ini di negara kita sampai mereka itu bisa mengendalikan media dengan semasif itu. Makanya kasus-kasus seperti isu perselingkuhan Ridwan Kamil atau kasus lain yang bisa dibilang receh itu tiba-tiba ya sangat mudah terekspos dan jadi konsumsi publik ya, di luar memang karena masyarakat kita suka gitu loh teman-teman. Dan memang curiga gue pemerintah itu sebenarnya sudah menghold banyak sekali kasus untuk dijadikan pegangan gitu loh. Jadi pemerintah itu mungkin udah memegang kartu asnya Ridwan Kamil dari lama, memegang kartu asnya pejabat ini, artis ini dari lama. Dan ini untuk amunisi di mana saat pemerintah itu dapat tekanan dari publik, di demo di mana-mana. Nah, pemerintah ini akan mengeluarkan satu-satu untuk meredam berita-berita itu, teman-teman. Jadi sebenarnya mereka udah memegang kartu as banyak orang dari lama, gue yakin itu. Karena ya kalau kalian tahu kasus-kasus yang ke-blow up itu kan sebenarnya kejadiannya udah lama. Ridwan Kamil pun juga sebenarnya kan perselingkuhannya udah lama gitu. Kenapa tiba-tiba banget si ceweknya itu baru keluar sekarang gitu loh. Kalau katanya memang gak dikasih makan dan sebagainya ya, berapa sih uang jajannya kok sampai mengorbankan harga diri gitu loh, kok sampai ya dia mau mempermalukan dirinya di seluruh Indonesia hanya demi yang katanya uang jajannya telat gitu kan. Ya mungkin kan ada orang lain atau dari oknum pemerintahan yang menyuruh dia untuk menaikkan kasus ini dengan dia nanti dibayar uang lebih gede daripada yang dikasihkan sama Ridwan Kamil kayak gitu, teman-teman. Jadi mencurigakan ya. Dan kita masuk ke chapter 4, konspirasi politik Sugar Daddy. Nah, tapi kalau kita bahas teori ini, banyak dari kalian yang perlu aku kasih tahu dulu. Berapa sih perkiraan gaji pejabat ini kan? Biar kalian nggak penasaran kok pejabat bisa melihara cewek gitu kan, model dewasa lagi ceweknya, bukan cabe-cabean gonceng 3 sembarang gitu loh. Bener-bener cewek-cewek yang wow gitu ya. Nah, kisaran gaji pejabat tertinggi nih kalau contohnya DPR ya, itu gaji plus tunjangannya kisarannya di angka 60 juta. Anjing, 60 juta coy. Gue nge-YouTube sampai keluar ludah, harus nge-endorse apa dan sebagainya pun nggak sampai gitu loh. Pendapatan 60 juta sebulan itu pun masih dipotong kantor ya teman-temannya, dipotong operasional kantor gue, sewa kantor dan sebagainya. Nah, pejabat itu DPR itu dia modal udah dapat 60 juta. Anjing, emang gak ikhlas gue dunia akhirat. Kenapa jadi curahan pribadi ya? Dan tahu nggak kalau banyak sugar baby itu yang jadi sasaran nafsu dari pejabat ini itu malah artis-artis guys, atau influencer papan atas yang mana red card mereka itu bisa mencapai 50 sampai 200 juta. Bayangin semahal itu guys. Kalau emang pejabat yang nyewa hanya dapat uang dari gaji mereka, ya emang bisa, nggak mungkin kan nggak bisa gitu. Makanya ini ada konspirasi lagi gitu kan. Bisa jadi selain sugar baby ini jadi pelampiasan nafsu mereka, bisa jadi mereka juga menjadi tempat untuk pencucian uang hasil dari korupsi gitu loh kan. Nggak mungkin gaji 60 juta per bulan dia bisa nyewa tarif-tarifnya yang sampai ratusan juta gitu loh sekali main. Gila ya, nabung bisa, cuma kan nabung biasanya buat apa? Buat haji gitu, nabung kok buat ngentot gitu kan, aneh ya teman-teman ya. Dan asal kalian tahu ya, di dunia politik atau di dunia orang-orang kaya gitu, bisa meniduri artis wanita, bisa meniduri influencer, itu sebuah merupakan trofi yang bisa dipamerkan di circle. Iya, kalian nggak salah dengar. Jadi misalnya ada pejabat A berhasil meniduri artis A, dia akan membanggakan itu di tongkrongannya. Gue bisa meniduri ini gitu loh. Itu semacam kayak trofi bergilir gitu loh. Ya, sekotor itu emang dunia entertain dan juga dunia politik. Nggak semua ya, tapi biasanya kayak gitu ya teman-teman. Betul, mahal juga ya influencer bayaran red cardnya
50-200 juta. Gue endorse aja nggak sebanyak itu, cuy. Apa gue open BO juga ya? Terus kita kembali ke topik ya, kan banyak kasus di mana mucikari dan wanita-wanita penghibur itu ditangkap dan diekspos identitasnya ke publik gitu loh. Tapi pemakai jasanya, si usernya ini nggak pernah diekspos ke publik gitu loh ya. Ya bisa selain karena itu jadi skandal besar bagi mereka, ya bisa jadi ya mereka akan mudah untuk semakin diselidiki gitu loh. Uangnya dari mana yang mereka pakai, akhirnya takutnya bisa membuka kasus yang lebih besar, teman-teman. Ini masih konspirasi ya, tapi kan nggak tahu apakah dalam penyelidikan sebenarnya mereka udah nge-spill siapa pelanggan mereka, tapi mungkin ada main di pihak belakang lah ya, di pihak berwajib itu, supaya para pelanggan ini nggak diekspos karena takutnya mungkin efek domino gitu ya, ternyata yang ke-expose banyak kasus gede gitu ya. Ya semoga aja teori ini salah, teman-teman. Kalau beneran terjadi, waduh bobrok banget emang negara kita ya. Lagi-lagi negara kita apa ya, negara suka bokep ya, teman-teman ya. Oke, sekian dari Stefan Young. Pembahasan ini emang sedikit mengandung banyak konspirasi karena gue demen banget ya ngomongin konspirasi ya. Jadi jangan kalian telan mentah-mentah, ini belum beneran terbukti ya. Jadi buat kalian nonton tetap pakai akal sehat, teman-teman. Jangan sampai kalian juga terjerumus ke lubang gelap ataupun lubang yang sempit. Ya maksud gue masalah ya lubang dosa ini kan juga sempit gitu loh ya. Yang sama gitu ya. Oke, gue Stefan Young, kita ketemu besok lagi. Sekian dan terima kasih. Bye bye.